Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pariwisata. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rensa Aisyah Faidah. Perkenalkan, nama saya Vinatiana Nafisa dan saya Putri Saskia Andayani dan kami dari BPWA Angkatan 2022. Nah, di samping saya saat ini telah hadir Bapak Sudarmadi selaku Ketua Pok Darwis di Desa Brayut. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Desa Wisata Brayut, terutama mengenai manajemen yang ada di Desa Wisata Brayut. Untuk pertanyaan pertama, sejarah awal dibentuknya Desa Wisata ini bagaimana ya Pak? Ya, dulu sebenarnya ini asal Desa Wisata Brayut ini kan dulu yang mendirikan Pak Budi utama. Beliau tinggalnya di Brayut ini. Kebetulan beliau itu adalah alumni dari Visipol UGM. Dia setelah lulus dari Visipol, kebetulan jurusannya adalah hubungan internasional. Kebetulan juga beliau itu pintar bahasa Inggris. Nah, dulu dia ceritanya itu mengajar di sebuah lembaga pendidikan bahasa asing namanya Puri Bahasa. Terus kemudian Mas Budi itu interaksi dengan mahasiswa itu sangat dekat sekali. Karena apa? Dia juga sekaligus sebagai dosennya. Nah, di situ mereka dengan grup itu, Pak Budi itu mencoba dan tanya kepada muridnya, ketika weekend apakah kamu ada acara? Tidak, jawabannya semua. Nah, mau enggak kalian kalau tak ajak ke kampung saya? Ngapain? Nah, di situ Pak Budi terus menceritakan, di tempat saya kan sebuah kampung yang masih asri, masih pedesaan, tenang, masyarakatnya ya masyarakat pedesaan. Nah, di sana kamu nanti bisa beraktivitas. Apa kegiatannya? Satu, kamu di sana nanti bisa belajar berbahasa Jawa dengan warga kampung. Kamu bisa bertamu. Kamu bisa memperkenalkan diri dengan warga petani di sawah, lagi bajak, nanam padi, kemudian mencangkul, mencabut benih atau daun, atau mungkin kamu juga bisa belajar membuat snack tradisional di kampung saya. Dengan ibu-ibu, kamu akan diajarin cara membuat tempe, cara membuat jadah, cara membuat getuk, cara membuat lemet, cara membuat legondo. Dan makanan itu ada makanan khas Desa Wisata Brayut. Mereka sangat tertarik dengan program itu. Akhirnya dibawalah tamu-tamu atau sekolahnya Pak Budi tadi yang satu kelas itu dibawa ke sini setiap kali weekend. Dan ternyata betul mereka sampai di Brayut merasa enjoy, senang. Nah, karena apa? Dia justru merasa diperlakukan lebih ketika berada di Dusun Brayut, karena mereka bisa interaksi dengan warga, interaksi dengan penduduk, bahkan bisa bertamu, bisa ngobrol bareng dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dan mereka satu syaratnya, tidak boleh pakai bahasa Inggris, karena mereka tujuannya di sini adalah praktek. Mereka kan di teori di kelas, mereka di Brayut ini belajar teori bahasa Indonesia. Nah, ketika mereka belajar dan berinteraksi dengan penduduk, ternyata apa? Tamunya merasa senang, dia lebih cepat bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya dia, kelasnya Mas Budi itu selalu lebih unggul dibanding kelas-kelas yang lain, karena mereka langsung praktek, ya kan? Nah, seperti itu akhirnya berlangsung sampai 2 tahun lah, mungkin kurang lebih Pak Budi membawa tamu. Memang kita awal-awal tamu di sini penduduk merasa asing atau bahkan merasa aneh ketika ada orang asing kok tiba-tiba nongol di rumah penduduk, di jalan, dan mereka memperkenalkan diri, namanya siapa, dari negara mana. Tapi akhirnya lama-lama warga kita menerima, dan bahkan akhirnya kita sudah sadar, oh ternyata Brayut ini bisa menjadi sebuah wisata alternatif pada zaman dulu, bukan menjadi wisata dulu, belum ya. Oh, itu kira-kira tahun berapa ya? Dulu kalau di launching Desa Wisata tanggal 14 Agustus tahun 99. Tapi sebelum tahun 99 kan kita awalnya menjadi wisata alternatif. Nah, kita di launching tanggal 14 Agustus tahun 99. Jadi waktu dulu Pak Budi launching Desa Wisata, memang Jogja belum ada Desa Wisata. Tapi setelah kita launching menjadi Desa Wisata, bermunculanlah Desa Wisata di Sleman ini. Sekarang ini di Sleman bahkan sudah ada sekitar 83 desa wisata, yang dulu tahun 99 hanya 1 di Brayut.
Nah, karena kita sudah menjadi desa wisata ya, sekarang kita konsepnya harus ada perubahan. Satu, mengubah mindset masyarakat, mengubah perilaku, dan itu sangat penting sekali. Nah, karena itulah yang menjadi tujuan kita menjadi desa wisata. Untuk pertanyaan selanjutnya, produk apa yang ditawarkan di desa wisata? Ya, produk yang ditawarkan di desa Mbrayut ini sebenarnya basisnya tentang kearifan lokal. Satu, karena Mbrayut ini adalah wisata budaya berbasis pertanian. Jadi basisnya adalah aktivitas masyarakat. Semua sudah ada sebelum menjadi desa wisata. Contohnya ada kenduri, ada belajar batik, belajar nari, belajar gamel, membaca, nanam padi, atraksi tangkap ikan, kerajinan janur, belajar kuda lumping, cooking class, ya kan? Terus ngasih makan ikan, sapi, jalan-jalan kampung, ke sawah. Nah, semua kan sudah ada. Apa yang harus kita bangun? Ya tadi, kita membangun mindset dan membangun perilaku. Kenduri itu juga masuk ke produk Iya, wisatanya. betul. Jadi nanti wisatawan juga bisa ikut Bisa. acara kendurinya. Bisa. Nah, itulah konsepnya. Jadi semakin banyak aktivitas di desa wisata Mbrayut, itulah sebenarnya yang kita kejar. Nah, semakin lama tinggalnya, ya itu makin bagus. Kalau untuk lembagaannya sendiri Pak, apakah ada struktur organisasinya? Sudah. Ya, jadi struktur organisasi di Mbrayut ini kan penting ya. Ada lembaga lokalnya, ada susunan itu, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi homestay, ada divisi perlengkapan, ada divisi kesenian, ada divisi kuliner. Nah, semua itu harus berbasis masyarakat. Artinya gini, semua itu harus dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalau bahasa kerennya ya harus CBT. Iya. Tapi nggak ada wakil ketuanya. Enggak perlu, Enggak perlu. karena semua sudah masing-masing punya tanggung jawab dan punya porsi sendiri-sendiri kan. Kalau dalam bahasanya ya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, itu porsinya. Selanjutnya untuk manajemen di destinasi Wisata Mbrayut itu gimana Pak? Ya, jadi manajemen memang kita sudah punya manajemen yang sudah kita kesepakati ya. Contohnya begini, desa wisata Mbrayut ini basisnya adalah desa wisata berbasis masyarakat. Artinya gini, semua kegiatan desa wisata Mbrayut itu harus memberikan dampak sekecil apapun. Kalau dampaknya itu merata ke masyarakat, itu hasilnya akan lebih bagus daripada hasilnya besar, tapi hanya dinikmati oleh beberapa orang. Nah, itu sudah terbukti. Artinya apa? Sekarang basisnya desa wisata Mbrayut dalam manajemen itu kita mengacu berbasis kinerja. Artinya gini, pengurus yang ketika mau ada kunjungan tamu, dia mempersiapkan kedatangan tamu dari mempersiapkan mencari sapi, mencari benih, mencari ikan, terus janur, nyapu, terus mempersiapkan sound system, tikarnya digelar atau mungkin disiapkan. Semakin banyak yang disiapkan atau mereka maksudnya keterlibatannya makin banyak, maka mereka warga tadi atau pengurus tadi dia akan mendapatkan imbalan atau semacam fee dari desa wisata Mbrayut. Dia akan amplopnya makin tebal, makin sedikit dia terlibat maka amplopnya makin tipis. Tapi pembagiannya rata. Iya, artinya berbasis kinerja, bukan berbasis jabatan. Kalau berbasis jabatan, ya saya ketua masih sebenarnya paling gede, tapi saya bisa dikarangkuli teman-teman. Sehingga kalau konsep seperti itu bisa diterima semua oleh pengurus, sehingga sampai sekarang kita nggak ada masalah apapun, meskipun dana itu sudah cukup banyak yang kita terima. Kalau untuk manajemen pengunjungnya Pak? Ya, manajemen pengunjung ini kita setiap tahun itu kan harus ada arsip, harus ada data. Sekarang apa-apa ini kan semua berbasis data. Nah, semua pengunjung itu harus kita data, tamunya dari mana, jumlahnya berapa, kegiatannya apa, tanggal berapa, itu semua harus tercatat. Dan nanti semua kita arsip, terus nanti kita laporkan setahun sekali di Dinas Pariwisata Sleman.
Jadi kalau mau ke desa wisata ini harus reservasi dulu. Betul. Ya, harus reservasi dulu. Tapi kalau tanpa reservasi gitu apakah bakal di? Ya kalau tanpa reservasi paling ya mungkin hanya jalan-jalan aja. Karena di Berat ini kan tidak ada tiket masuk ya. Iya. Mereka tamu itu akan kena cas ketika mereka sudah beraktivitas. Oh. Jadi kalau mereka hanya jalan-jalan ya nggak ada tiket masuk, gratis. Kalau kondisi selama pandemi Pak, bagaimana Ya, desa wisata? kebetulan karena desa wisata Berat ini adalah basisnya kearifan lokal ya. Di masa pandemi kita tetap tamu di jadwal di sana itu sangat penuh. Tapi dengan catatan kemarin di masa pandemi kita membuat aturan yang disepakati oleh pengurus kampung, desa wisata, tokoh masyarakat. Boleh ada tamu tapi dengan catatan. Satu, tamu tidak lebih dari 35 orang. Tamu harus mengurus surat izin dari RT, RW, Dukuh, Kelurahan, Kecamatan, Polsek. Ribet ya Pak ternyata. Ya, terus tamu harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ukur suhu, ya kan, bebas COVID. Nah, ada sekitar 12 item yang harus dipenuhi oleh tamu yang mau masuk di masa pandemi. Tapi kalau tamu tadi bisa memenuhi syarat-syarat tadi, monggo silahkan. Dan itu banyak Pak wisatawan. Banyak. Kemarin itu di sana jadwalnya penuh. Selama 2 tahun itu penuh ya. Iya, jadi jadwal itu kan penuh masa pandemi. Nah, bahkan kemarin kita di masa pandemi itu malah menyandang ada 3 gelar ya, artinya mendapatkan predikat 1. Kemarin kita kedatangan tamu dari Miss Universe 3 orang dalam iklan UC. Terus kebetulan itu sutradaranya orang Jepang. Terus setelah itu film itu selesai, ada lagi kita dilonceng menjadi Kampung Tangguh Nusantara oleh Polsek Sleman. Itu selesai, kita terus dilonceng menjadi Kampung Tangguh Wisata karena di masa pandemi kita ada inovasi. Kebetulan warga kita kan di sektor pertanian, jadi tidak terdampak meskipun ada pandemi. Yang selanjutnya, kemarin di masa pandemi kita kerjasama dengan mahasiswa arsitektur Atmajaya ikut Festival Arsitektur Nusantara secara virtual. Dia membuat video dalam rangka Pekan Budaya Nasional oleh Kemendikbud Jakarta. Dia kemudian ada wawancara dengan saya, ada film, ada foto. Foto itu dilombakan di tingkat nasional dan ternyata kemarin juara 1 tingkat nasional. Juara-juaranya dari Bali. Kalau juara 3-nya Pak. Kurang. Kemarin saya cuma dikabarin juara 1 sama juara 2. Itu. Terus untuk sertifikasi CHSE Ya, dan kapan? kemarin kita cuma mengikuti penyuluhan-penyuluhan aja ya. Tapi untuk sertifikasi CHSE kita belum ada di masa pandemi kemarin. Tapi ya itu dengan catatan artinya syarat-syarat sebuah CHSE kan belum terpenuhi artinya di desa wisata ini. Karena hampir desa wisata di Sleman ini syarat CHSE-nya kayaknya masih belum terpenuhi. Kegiatan masyarakat dalam Ya, nah ini kuncinya sebenarnya di situ. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan wisata, itu kan artinya tujuan kita semakin tercapai. Karena program kita kan satu, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan desa wisata. Jadi apapun kegiatannya itu semua harus bersumber dari masyarakat. Pemandunya masyarakat, pelakunya masyarakat, hasilnya pun yang harus menerima adalah masyarakat. Kalau untuk sinerginya sendiri Pak, apa desa wisata ini ada sinergi dengan stakeholder lain? Nah, itulah sebenarnya kuncinya di situ. Kebetulan desa wisata Mbraten kita harus bersinergi dengan stakeholder yang lainnya. Mungkin di antara sekian desa wisata di Yogyakarta ini mungkin kita sinerginya paling banyak ya. Artinya apa? Kita bisa bersinergi dengan hotel, restoran, polisi pariwisata, Balai Ramayana, Pura Wisata, dengan Jeep Lavatur, dengan batik topeng di Krepet, kemudian kerajinan gerabah di Kasongan, arung jeram di Sungai Elo Magelang,
Nah, sampai Magelang. iya. Nah, kenapa kok kita bisa sampai seperti itu? Ya, kita kan bahasanya harus berinovasi. Karena apa? Desa wisata berarti sangat sadar betul bahwa yang namanya pariwisata itu tidak bisa dikursi. Kita harus bersinergi dengan wilayah. Jadi wisatawan yang ke desa Melayu juga bisa ke Iya. bisnis yang lain gitu Pak. Iya, artinya gini, tamu yang sudah menginap di desa wisata itu masih kita tawarkan kegiatan di luar. Iya kan? Misal nonton Ballet Ramayana, ke Malioboro, bahkan kadang-kadang masih ada beberapa tamu yang mereka itu sudah nginep 3 hari 2 malam plus kegiatan di Brayut, masih ditambah lagi nginep 1 malam di hotel bintang di Jogja. Itu kalau yang tadi bisa ke hotel itu masuknya di paket wisata atau? Iya, sudah. Oh, sudah artinya, termasuk. iya, sudah. Artinya mereka nanti sebelum datang ke sini sudah kita tawarkan program itu. Sehingga kita yang lobby ke hotel kan, kita yang reservasi ke hotel. Gitu. Nah, dengan seperti itu nanti jadi apa? Pendapatan kita akan naik lagi kan. Karena apa? Ibaratnya kita masih ada hal-hal yang pendapatan itu masuk ke Brayut misalnya. Kita sudah 3 hari 2 malam plus kegiatan di Brayut, kita masih dapat pendapatan dari fee dari atau semacam apa ya, semacam imbal balik atau ucapan terima kasih dari pihak hotel. Ternyata dapat tiga. Iya, itu banyak sekali loh. Misalnya kalau kita membawa tamu naik Jeep Lavatur, 1 mobil itu kita dapat fee 50.000 per mobil. Kalau kita naik atau kita nonton Ballet Ramayana di Prambanan, kita dapat diskon 5% dari biaya total. Terus nanti kita misalnya arung jeram di Sungai Elo, Magelang, kita 1 kapal dapat fee 50.000. Kalau 20 kapal banyak. Lihat hasilnya. Iya, kita dengan 3 kegiatan tadi sudah dapat penghasilan tambah lagi dah. Iya. Sudah 3 hari 2 malam plus kegiatan di Brayut masih dapat tambahan dari penghasilan dari, ya kita ibaratnya desa wisata menjadi tour dan menjadi pemandu wisata. Kalau pengelola peningkatan kualitas SDM di desa wisata Brayut itu Ya karena nah ini yang penting, artinya begini, kalau semua desa wisata itu sadar akan kualitas pelayanannya gitu, atau kalau bahasanya kita bisa mendekati layanan prima, pasti akan tamu itu akan punya pikiran, punya apa ya ibaratnya mereka, loh, saya ini mengeluarkan biaya sekian kok, tapi ternyata apa ya di luar ekspektasi ya. Aku mengeluarkan biaya 250.000 udah dapat nginep, makan, sudah dikawal polisi pariwisata gitu. Ya, nah, layanan menjadi tepat waktu itu kan menjadi apa ya, menjadi presiden bagus ya untuk mereka. Akhirnya apa? Kesan pertama itu nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah tahun depan mau datang atau tidak itu tergantung dari waktu pelayanan pertama. jadi desa Brayut ini lebih mementingkan pelayanannya ya Pak? Betul, makanya kita sudah tidak lagi mengejar namanya mas turis. Pelayanannya. Ya, yang penting itu. Kalau pelayanannya bagus, mendekati layanan prima, terus aktivitasnya banyak, length of stay-nya banyak, panjang, otomatis kan penghasilannya kan jauh lebih banyak. Iya. Iya, itu. Dan kita pakai seperti itu konsepnya. Konsepnya itu diterapkan dari tahun berapa? Sejak tahun 2007. Oh, ternyata sudah lama, kirain Iya. karena pandemi baru. Sudah. Ternyata Kita bekerjasama dengan polisi pariwisata dengan kita itu sudah lama sekali. Makanya kunjungan di Brayut ini banyak sekali menemukan tamu-tamu yang repeater. Repeater itu Artinya tamu itu datang lagi. repeat gitu ya, Pak. Betul. Itu kalau kebanyakan tuh tamu yang datang ke Bali internasional atau Ya. domestik? Awal-awalnya memang pasar-pasar kita masih domestik ya. Tapi setelah kita menjadi desa wisata mandiri tahun 2011, kita sudah mulai berani mengambil tamu-tamu asing. Jadi tamu awal yang pertama kita ambil dulu adalah dari SMP Victoria Singapura. Waktu
kita berani mengambil itu. Kenapa? Karena itu adalah akan menjadi kunci hasil dan tidaknya nanti ketika kita memberikan layanan itu. Karena tamu itu adalah tamu, ibaratnya itu ranking satunya negara Singapura, dan orang-orang anaknya orang kaya, orangnya berduit, terus sekolahnya juga peringkat 1. Nah, kalau itu berhasil, pasti akan selangkah selanjutnya kita menjadi lebih mudah. Tapi kalau pertama itu kita sudah gagal, ya kita harus ibaratnya mulai dari nol lagi kan. Nah, setelah itu kita kunjungan tamu asing mulai naik terus saja. Sebenarnya target saya kunjungan tamu asing itu paling ya 1 tahun sekitar 100 ya. Tapi kemarin pas sebelum pandemi itu kita sudah hampir di atas angka hampir 300 setahun. Malah lebih dari Iya, karena apa? Kita meraih tamu 100 dengan meraih 500 tamu domestik itu lebih sulit yang meraih tamu 100. Karena kalau tamu asing itu kan harus standar ya, pelayanannya, sanitasinya, keramahannya, nah itu kan harus kita jaga itu. Tidak bisa main-main lagi. Komandonya kalau yang internasional Ya, itu sudah tetap ada di dari sana apa? Enggak, dari kita sendiri. Oh, dari Iya, Warganya ada yang sudah. Artinya kan ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa Mandarin, ada yang bisa Kanton. Ya, artinya kita sudah mulai benar-benar mandiri dalam arti manajemen desa wisata yang sesungguhnya kan. Iya. Apa? Kok partisipasi yang masyarakat yang umur muda-muda gitu juga ada Pak? Atau? Iya, justru kita kan pengurus kita desa wisata ini ya semua masih anak muda semua. Artinya, iya, ada yang sepuh itu kan hanya mereka ngurusi di homestay-nya aja. Oh, jadi kebanyakan malah yang masih Iya, muda. masih muda, karena masih muda itu kan jangkauannya masih luas, mereka harus berwawasan global. Iya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berperilaku seorang pedesaan. Kan kita apa? Iya. Mengambil. Iya, kita orang desa, tapi kalau bisa wawasan kita global. Supaya rezeki kita ya rezeki kota loh. Walaupun orang desa, Iya. rezekinya tetap kota. Iya, orang kota. Kalau bisa melebihi. Nah, ya, harusnya seperti itu memang. Kan kita punya cita-cita. Bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat itu memberikan dampak yang signifikan ya, dari aspek mungkin ekonominya, lingkungannya, kebersihannya, sanitasinya, keramahannya. Kalau bahasanya ya tentang sabta pesona lagi. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah. Kenal. Saya paling cuma kenalnya. kalau untuk promosinya sendiri Pak, desa wisata Ya, ini, dulu awal-awal memang tahun 2000 waktu dengan Pak Budi itu kita hanya pakai detik.com dulu awal-awalnya. Tapi itu pun sudah bisa meraih tamu asing ya. Tapi sekarang ini sudah kita hanya pakai berapa ya? Pakai WordPress, desa wisata wordpress.com. Itu WordPress. Iya, terus ada WordPress. Tapi itu kan hanya salah satu, tapi tetap ada dari Facebook, kadang ada dari YouTube, ada dari TikTok. Nah, itu tetap semua kita pakai. Yang paling aktif itu Ya, akun yang WordPress itu. Oh. Ya, nah, WordPress ya sederhana ya, tapi kita sudah bisa menjangkau sangat luas sekali. Karena kan sekarang media sosial menjadi kunci ya, kunci promosi kan, karena bisa dijangkau dari manapun. Nah, akhirnya ya apa? Setelah kita pakai media sosial dengan dikelola secara bagus, ya kunjungan tamu asing menjadi stabil. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk inovasi yang akan dikembangkan selanjutnya Pak? Kalau sekarang ini setelah inovasi yang kita kembangkan kan ibaratnya tercapai ya, dari aspek kunjungan, kualitas, length of stay, aktivitas semua sudah tercapai. Sekarang yang paling berat adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu yang justru lebih berat. Misalnya kalau kunjungan target kita 100 ya minimal harus 100 itu harus kita tercapai terus kunjungan tamu asing. Terus kalau tamu misalnya kunjungan sampai 7 hari 6 malam ya berarti tahun depan ini kita harus ada kunjungan sampai 7 hari atau 3 hari. Atau kalau perlu tamu yang sudah repeater atau yang sudah repeat ini jangan sampai mereka punya keinginan untuk pindah dari Belajar. Itu yang terpenting kan, supaya apa tujuan kita tercapai. Karena tamu kalau sudah repeat
Artinya mereka itu sudah jatuh cinta dengan desa wisata mereka. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada bunker ya Pak di sini. Ya, ya itu sekarang kemarin baru kita mulai kita bersihkan di mulut guanya. Nanti akan lama-lama kita bersihkan. Nanti kita keruk supaya kita bisa masuk ke dalam. Karena itu akan menjadi destinasi baru untuk desa wisata Belarit sehingga paketnya akan bertambah. Kalau sekarang ini paketnya ada sekitar 11 item ya. Nanti kalau ada tambah satu lagi bunker, berarti ada satu tambah kegiatan lagi. Lebih menarik gitu ya. Iya, Jadi bunker juga bisa jadi inovasi baru. iya kan itu tempat sejarah. Jadi berarti ini sebenarnya lengkap ya. Desa wisata budaya berbasis pertanian, desa wisata pejuang, desa wisata apa yang berbasis masyarakat. Artinya apa? Nah, semua itu harus berbasis lingkungan. Kalau bahasanya ya gini sebenarnya, itu sebenarnya yang kita kerjakan itu hanya dua ya. Satu, melakukan kegiatan konservasi budaya dan konservasi lingkungan. Sambil melestarikan. Betul. Kalau terus untuk kendala yang dihadapi pengelola, Sekarang ini kalau kendala yang kita hadapi malah justru adalah semakin banyaknya orang yang punya uang dari luar Jogja kepingin membeli tanah di sekitar Bali. investor itu Iya, nah itu yang kita tidak mampu. Karena apa? Itu sudah kaitannya dengan kepemilikan perorangan kan. Kita nggak bisa, kita nggak bisa melarang orang untuk menjual tanah atau mungkin menjual sawahnya atau menyewakan sawahnya, kan mereka milik pribadi. Tapi kalau itu bisa kita dekati satu persatu, komunikasi dengan warga, pasti hal itu juga akan kita bisa. Karena warga sekarang cenderung kepingin mengelola apa sih yang sudah dimiliki. Karena dengan desa wisata ini mereka sudah ada pendapatan tambahan di luar sektor petani. Kalau dulu kan warga petani di sini kan panennya padi dan palawija. Sekarang panennya jadi dua, panennya padi, palawija dan panen tahu. Ya kan? apa kayak akhir tahun gitu tamunya makin banyak atau Kalau kita stabil stabil dari bulan Januari sampai Desember itu stabil. merata terus ya? Iya, karena memang pasar kita kan sudah mapan. Jadi artinya kan gini, tamu yang pernah datang ke sini kita ngambil itu pasti tamu yang pernah datang tahun lalu dan itu stabil. Sehingga apa ya, ibaratnya memang kita harus tadi mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan pernah kita kendor semangat kita untuk melayani layanannya, kualitasnya, sanitasinya, itu jangan pernah kendor, itu saja. Kan tadi sudah dijelaskan dampak positifnya. Iya. Berapa untuk dampak negatif? Ya tadi, kalau dampak negatifnya sekarang ini akan semakin banyak orang berduit kepingin investasi membeli tanah di sekitar Bali. Karena harapannya setelah membeli tanah di sekitar Bali itu apa ya, perkembangannya akan bagus. Entah itu dia mau membuat rumah pribadi atau mungkin dia mau bikin pabrik atau resort atau membuat outlet kerajinan, outlet kuliner. Nah kan mereka harapannya sudah, karena Bali ini sudah desa wisatanya sudah cukup dikenal. Nah itu yang kami tidak mampu untuk menahan itu. Yang bisa menahan ya tadi masyarakat dan Pemda dengan regulasinya. Terus kebanyakan kan pemerintah juga lebih condongnya ke investor ya Pak? Iya, kalau pemerintah itu kan semakin banyak investor masuk, mereka pakai suka. Iya. Karena apa? Di Bali itu ini ibaratnya sudah syarat satu sudah terpenuhi. Kalau dia ada investor luar ingin membuat resort, apa sih syaratnya? Karena Bali ini sudah bisa wisata. Kan berarti syaratnya lebih mudah. Karena di sini sudah menjadi destinasi wisata. Kok saat ini sudah ada riset? Kalau resort belum ada. Tapi kalau alih fungsi lahan, ya, Dijadiin? ya ada yang dijadikan rumah pribadi, ada yang untuk pabrik, ya, ada yang untuk sekolahan. Nah, itu pabriknya ada yang parkiran itu nggak? Ya jelas ada kan. Sampai ke desa ini juga? Iya, artinya mereka kan mengeluarkan asap,
mengeluarkan air dan limbah air. Nah, artinya kan dua macam. Limbah yang meskipun sudah diproses dibuang ke sungai kan tetap ada residunya kan. Nah, terus ada cerobongnya. Kan berarti kita tujuan kita menjadi langit biru kan semakin tercemar kan. Nah, itu kan yang bisa membuat kebijakan itu itu kan Pemda. Gitu. Kalau nggak salah di sebelahnya ada joglo ya Pak, itu Ya. udah berusia 200 tahun. Iya, sudah, kalau itu sudah lebih ya. Karena kebetulan itu adalah dulu aslinya adalah kantor Kelurahan Brayut zaman Belanda. Oh. Ya, kelurahannya namanya Pak Martorjo. Dulu berarti ini pada zaman Belanda itu di Kalurahan Pendowo itu ada 5 kalurahan. Kelurahan Brayut, Kelurahan Telacap, Kelurahan Sawahan, Kelurahan Jabung, Kelurahan Majegan. Nah, Kelurahan Brayut berada di sini dengan lurahnya Pak Martorjo. Pak Martorjo meninggal, Kelurahan Brayut yang kedua masih di Brayut lagi, lurahnya Pak Kertobiogo. Nah, setelah Pak Kertobiogo meninggal, terus Brayut ini 5 kelurahan digabung menjadi satu, menjadi Pandowo Harjo. Sekarang pindah di Desa Pandowo Harjo. Sekarang udah jadi warisan budaya ya Pak? Sudah, itu sudah statusnya cagar budaya. Kemudian kemarin saya juga sudah mengajukan lagi 6 rumah tradisional, terus yang lolos itu sudah 3, jadi statusnya sudah warisan budaya. Nanti 2 tahun lagi saya ajukan kalau ahli warisnya boleh, kalau lolos itu menjadi cagar budaya. Cagar budaya itu sudah jadi atraksi wisata. Iya, itu kan nilainya jadi lebih mahal kalau sudah statusnya cagar budaya, iya kan? Untuk syuting pun nanti tarifnya sudah mahal. Tapi masih boleh difungsikan? Iya, boleh. Tetap yang nggak boleh itu misalnya untuk pabrik, untuk yang tidak bertentangan dengan konsepnya cagar budaya. Kalau sekarang ini kan cocok ya, rumahnya sudah cagar budaya untuk belajar nari, belajar janur, tamburi, kan pas karena temanya budaya. Di sini tuh ada kayak pelatihan gitu nggak? Oh, ada banyak. Dari dinas. Iya, nanti bisa lihat di sana itu ada pelatihannya sangat banyak sekali. Tentang kuliner, cara memandu tamu, terus keeping, terus tentang P3K, tentang promosi, ya kan banyak sekali, nanti bisa dilihat di buku-buku itu. Itu dari pemerintah semua? Iya, dari Dinas Pariwisata Sleman atau provinsi. Kalau untuk event khusus gitu Pak ada nggak Pak? Ada. Terus ini kebetulan nanti tahun ini kita ada event namanya Tour de Heritage atau Tour de Pandowarjo dalam rangka untuk memperingati hari jadi Kalurahan Pandowarjo yang ke-76. Nanti tanggal 27 November Desember ini nanti akan ada pesepeda kurang lebih sekitar 500 orang untuk mencoba mengenal dengan 5 kelurahan lama. Nanti tanggal 27 silahkan datang ke sini. Oh iya. Itu kegiatannya apa aja ya? Iya, tadi Tour de Pandowo tadi mengenal tentang kelurahan lama, 5 kelurahan lama. Ada kayak pentas seninya juga? Enggak, ada, tapi di finish di lapangan Pandowarjo. Ada biar UMKM, ada kesenian, ada cara penutupan. Ada nggak sih Pak makanan yang khusus yang menjadi ciri khas di desa ini gitu? Ya, kalau di Mbak itu memang kebetulan kita punya makanan khas Mbak itu namanya legondo. Nah, legondo itu bahannya dari beras ketan, dalamnya pisang kepok kuning, terus dibungkus pakai daun pisang rudok. Rasanya gurih dan manis, manisnya manis pisang kepokan, kepoknya kepok kuning, dikasih gula pasir sedikit. Nah, terus dibungkus bulat kayak lemper, kemudian diikat. Kalau sudah diikat nanti dikukus. Nah, makanan itu hanya ada di desa wisata Brayut. Kayak nabasari gitu? Kayak lemper tapi dalamnya pisang kepok kuning. Itu dibuatnya di acara-acara khusus? Iya, hanya
acara-acara khusus, dan makanan itu kita keluarkan kalau kita hanya ada event-event besar saja. Misalnya festival desa wisata, kemudian ada Ngayuk Jazz, kemudian ada Gebyar UMKM, kemudian kemarin ada Gebyar Budaya. Nah itu makanan itu kita keluarkan, sehingga seolah-olah makanan itu menjadi kayak makanan mewah, karena keluarnya hanya kalau ada event-event besar saja. Ya kesannya biar lebih mewah. Iya. Kalau itu kita keluarkan setiap hari, nanti seolah biasa saja. Padahal harganya itu cuma 2.500. Kalau di pasar-pasar itu Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena Benar-benar cuma di sini. iya hanya cuma ada di sini. Jadi kalau ada di luar tuh karena mereka pesen kan berlanjut kan. Jadi tidak setiap hari kita keluar. Hanya kalau ada event-event besar saja. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ya Atau minuman? kalau minuman ada, kebetulan di sini ada minuman namanya Wedan Seruni. Wedan Seruni itu hasil inovasi dari ibu-ibu Galuh, hasil pelatihan. Itu bahannya dari gula Jawa atau gula aren, terus sama jeruk nipis. Terus dipadukan itu menjadi namanya Wedan Seruni. Dan Wedan Seruni itu hanya ada di Belayu, di Kabupaten Belayu. Itu pelatihannya dari mana, Pak? Dari dulu kita mendapat pelatihan dari Panti Amin. Ya. Ya sekarang menjadi makanan khas Belayu, karena makanan itu bisa pacarnya hanya di Belayu. Misalnya di kelurahan ada event besar, ada pokoknya dia pasti kalau pesan nah itu Legondo dan Wedan Seruni. Kalau yang jadian oleh-oleh ya tadi Legondo tadi. Ya, jadi pokoknya dia makanan itu akan keluar ketika ada event atau ada pemesanan dari kalau awal-awal dulu menolak tidak, menentang tidak, tapi karena kita sosialisasi itu ke masyarakat, kita pendekatan yang bagus, komunikasi yang lancar, sehingga lama-lama masyarakat akan mendukung 100%. Apalagi ketika masyarakat sudah tahu bahwa desa wisata Anggrek itu ada mendatangkan kontribusi keuangan di luar sektor pertanian. Bahkan kadang-kadang penghasilan dari desa wisata itu kadang-kadang bisa melebihi dari penghasilan di sektor pertanian. Ya kalau merata 100% belum, karena kan apa ya, yang terlibat dalam kegiatan desa wisata itu kan juga masih terbatas. Artinya tidak setiap masyarakat itu bisa terlibat. Misalnya homestay itu hanya 20, berarti hanya 20.000. Terus pengurus itu hanya 11, berarti kan tidak semua warga itu bisa terlibat menjadi pengurus. Ya kan? Mereka punya kesibukan sendiri. Terus guru tari, guru karawitan, guru cooking class, kelompok kuliner. Nah itu kan tapi semua warga Melayu, tidak ada yang dari luar. Ya kalau kurang lebih sekitar 42 lah yang terlibat dalam kegiatan desa wisata Melayu. Kurang lebih. Untuk pencapaian yang salah satu di sebuah desa wisata Satu, kita kepingin cita-cita desa wisata itu kalau bisa setelah menjadi desa wisata itu harapan saya satu, kegiatan ekonominya berjalan, kegiatan pertanian juga berjalan, syukur-syukur kegiatan sektor pertanian itu bisa melebihi dari sektor pertanian. Yang kedua, kita kepingin Mbayu itu menjadi sebuah kawasan yang masih lestari, orisinil, tapi penduduknya ramah. Terus saya kepingin bahwa penduduk Melayu ini juga menjadi bagian dari
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Kalau suatu destinasi dusun itu kegiatan wisatanya berjalan, pasti di situ memberikan dampak multi efek. Satu, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, semua kena dampaknya. Tadi kan dari yang masuk sampai sini saya lihat kayak bersih gitu Pak. Kayak ada nggak manajemen mengenai sampah itu? Sudah, kalau di Breit ini kebetulan kan sampah itu sudah dikelola oleh KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang mengelola khusus sampah. Jadi sampah di Breit itu akan dikumpulkan di masing-masing titik, nanti akan diambil oleh petugas, itu seminggu diambil 2 kali, hari Minggu dan hari Kamis. Mereka dengan membayar, yang punya sampah banyak itu membayar 20.000, yang punya sampah sedang itu membayar 15.000, yang punya sampah sedikit membayar 10.000. Tergantung banyak sampah. Ya, nah itu sudah di kelas-kelas. Kalau ada kunjungan ya sampah itu kan tinggal dimasukkan di dalam ember, nanti akan diambil oleh petugas. Jadi kalau sampah di sini tuh setelah sampai di tempat penampungan sampah sementara, di sana sampah itu akan dipilah oleh masyarakat. Sampah itu masih ada yang bisa dijual atau tidak, mungkin ada kertas, ada botol, ada kaleng, ya kan? Sehingga apa? Volume sampah itu sudah berkurang 50%. Nah, setelah kita tidak bisa mengelola sampah itu, nanti akan kita telepon ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti di sana Dinas Lingkungan Hidup baru akan membuang sampah ke TPA. Tapi volume sampah itu sudah berkurang 50%. Sampah organik itu dikelola sendiri? Ya, belum. Nanti yang mengelola itu dari dinas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Breit ini telah menerapkan community based tourism, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat dan kepada masyarakat. Selain itu juga sudah menerapkan sustainable tourism, yaitu dari aspek sosial budaya, kemudian lingkungan dan ekonomi, gitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Sekiranya telah selesai sesi wawancara kita, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Sama-sama. Pak. Iya. Maaf ya Pak Mas. Maaf. Dari tadi Apa-apa. persiapan banget. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi. Hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Iya. Oh, Di manakah akan ku cari pengganti dirimu. entah di mana, di mana, entah di mana, Di mana, entah di mana, di mana lagi harus ku cari? mengapa Diri ini harus tersiksa lagi. Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi. Kan. Kurang lebih seperti itu. Bisa dikatakan di sini. Kenalannya kalau misalnya salah pada nama-nama Nggak apa-apa. Salah juga. Nanti itu tuh misalnya nanti salah bisa di-cut, misalnya dipotong nggak? Bisa. Bisa lah. Ya. Dapat sih. 40 Pak. Biasa harusnya 45. 45. Udah habis pertanyaannya. Ya. Ada apa lagi ya? Buat penutup.
Penutup apa cepat ya Pak ya? Kalau Iya. penutup. Ya bisa. Penutup itu cepat. Apa